karena menurut mereka ini cuma Vespa plastik. Dan mungkin fitur layar HP Nokia 6600 inilah yang mengerek harga Grand Filano lebih mahal 5 jutaan dibanding Yamaha Fazio. Before water gets in, water that enters can cause corrosion in the electronic. Sebuah motor cantik dari bodi sampai muka. Makanya tidak heran di Indonesia banyak yang suka. Selain itu, ini adalah motor alternatif buat mereka yang sudah sangat kebelet Matic Vespa. Motor lu bukan Vespa, ya terus kenapa? Akhirnya gue lumayan gerah dengan komen-komen seperti ini. Mari kita hujat di video ini. Yamaha Grand Filano adalah motor matic dari Yamaha yang mengusung desain retro dengan fitur dan teknologi modern. Motor ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada Januari 2023 dengan nama Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Motor ini menawarkan pengalaman berkendara yang berkelas, praktis, irit bahan bakar, dan irit tenaga. Karena mesin cuma 125, tapi banyak gaya dengan bandrol harga yang nggak kira-kira. 2, 3. Jauh banget. Harga elit, kapasitas mesin sulit. Yamaha Grand Filano merupakan pengembangan dari Yamaha Filano yang sudah lebih dulu dipasarkan di Thailand dan Vietnam sejak tahun 2014. Di Indonesia, Yamaha Filano diluncurkan dengan nama Yamaha Grand Filano Hybrid Connected untuk menunjukkan keunggulan mesin Blue Core Hybrid Gimmick dan fitur Y-Connect nggak guna yang menjadi andalan di motor ini. Yamaha Grand Filano juga menjadi motor matic pertama di kelasnya yang memiliki digital speedometer dengan TFT sub display. Dan mungkin fitur layar HP Nokia 6600 inilah yang mengerek harga Grand Filano lebih mahal 5 jutaan dibanding Yamaha Fazio. Gila nggak tuh? Layar yang harganya 70.000 diselipin di situ, walaupun nggak sepenting itu, tapi ngambil untungnya terlalu. Before water gets in, water that enters can cause corrosion in the electronic parts. As a result, the speedometer screen can go completely blank like this. Karena secara spesifikasi, Yamaha Fazio dan Grand Filano memiliki mesin yang sama, yaitu mesin Blue Core 125cc dengan bore dan stroke 52,4 mm dan 57,9 mm. Rasio kompresi mesin keduanya juga sama, yakni 11:1. Kedua motor ini juga sudah dibekali dengan fitur gimmick yang sama. Klaimnya Yamaha Grand Filano Hybrid Connected memiliki power 6,1 kW atau setara 8,1 dk di 6.500 rpm dan torsi 10,4 Nm di 5.000 rpm. Sementara Fazio diklaim memiliki power yang bahkan lebih besar, yaitu 6,2 kW atau setara 8,3 dk di 6.500 rpm dan torsi maksimum 10,6 Nm di 4.500 rpm. Dan kenapa bisa lebih mahal Filano? Karena Yamaha Grand Filano lebih good looking. Seperti yang kita tahu, di Indonesia, good looking adalah sebuah privilege yang paling menguntungkan. Lah emang Fazio jelek bang, kok bisa lebih murah? Ya, emang. Yamaha Grand Filano memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya berbeda dari motor-motor matic sejenis. Antara lain, desain mewah dan elegan dengan sentuhan retro yang menarik perhatian para pejantan, karena woman yang pakai ini jadi makin menggemaskan. Motor ini memiliki bentuk bodi membulat yang klasik dengan warna-warna premium seperti white pearl lux,
Black Matte Titan, dan Blue Matte Titan. Warna-warna tersebut memang terlihat cantik, sangat efektif membuat para uhti tertarik, tapi nggak ngaruh buat para pecinta Vespa Matic, karena menurut mereka ini cuma Vespa plastik. Untuk mesinnya, motor ini memakai mesin Mio dengan Blue Core Hybrid 125cc yang katanya bertenaga, ramah lingkungan, dan hemat bahan bakar. Nah, karena cuma 125, jadi mesin ini masih memakai pendingin udara, sebuah teknologi pendingin yang sama yang dipakai di Honda Revo Koprasi. Cuma di sini ditambah kipas angin. Ini nih, tiba-tiba mati, nggak bisa nyala. Parah banget. Aku jadi nggak bisa nyala, paling tungguin bentar lah. Berbeda dengan kompetitornya yang sudah 160cc dan sudah memakai pendingin radiator. Mesin ini dilengkapi dengan electric power assisted atau biasa disebut hybrid gimmick yang diklaim bisa membuat akselerasi awal lebih halus dan responsif khususnya di tanjakan dan saat berboncengan. Ayo, aman dong. Fitur Y Gimmick juga pastinya sudah tersedia di sini. Fitur ini memungkinkan pengendara menghubungkan motor dengan smartphone melalui aplikasi Y Connect. Fitur ini memberikan informasi seperti odometer, fuel consumption, power assist indicator, service reminder, malfunction notification, parking location, dan lain-lain. Tetapi itu semua dengan sedikit pengorbanan, yaitu aki kalian. Vilano, kemarin baru umur sebulan udah aki tekor, padahal CCU udah dicopot, dibawa ke dealer cuma dicas doang. Alhasil 2 hari udah ngedrop lagi. Aki Grand Vilano drop setelah 2 hari tidak dihidupkan. Karena 2 hari ya aku lupa buat panasin nih Vilano. Yang selanjutnya adalah Smart Key System yang praktis dan canggih tanpa anak kunci atau keyless. Tetapi seperti kebiasaan Yamaha, pelit, di motor Mio Skin Epic yang hampir 30 jutaan ini juga sama, cuma dikasih 1 kunci. Yamaha itu kunci cuma dikasih 1 yang wireless ya. Tidak seperti rivalnya yang selalu memberikan 2 kunci untuk setiap tipe motor keylessnya. Kalau punyanya Honda yang gue suka tuh dia dikasih kunci 2. Sistem ini juga memiliki fitur Answer Back System untuk memudahkan pengendara mencari lokasi parkir motor dengan bunyi klakson dan lampu berkedip. Walaupun salah satu fitur andalan ini juga sudah bisa didapatkan di Honda Beat ASAP. Berikutnya Smart Front Refuel yang memudahkan pengisian bensin tanpa membuka jok. Nah, untuk fitur ini kami sangat suka karena sangat memudahkan. Selain itu, fitur ini juga cukup melindungi privasi kalian. Ketika kalian membawa sempak di bagasi motor, mbak-mbak pom bensin tidak akan melihatnya. Motor ono sempake, Cuk. Ono sempake, Cuk. Untuk kapasitas tangkinya 4,4 liter, yang klaimnya cukup untuk menempuh jarak hingga 200 km. Yang selanjutnya All New LED Lighting System yang memberikan pencahayaan lebih terang dan hemat energi. Seluruh sistem pencahayaan motor ini sudah menggunakan LED seperti headlight, position light, turn signal, tail light, dan lampu bagasi. Bagasinya juga luas, yaitu 27 liter yang dilengkapi dengan lampu LED. Bagasi ini bisa memuat berbagai perlengkapan berkendara serta fashion item, mengingat pemilik motor ini sepertinya juga penyuka fashion. Fitur andalan selanjutnya adalah ban tubeless yang lumayan gambot dengan velg yang itu-itu aja selayaknya Yamaha, yang sepertinya sudah cukup malas desainernya. Satu desain bisa dipakai di beberapa tipe berbeda, dari zaman Belanda sampai bubar negara Indonesia. Lagi-lagi, tidak seperti kompetitornya, yang tiap motor baru pasti ganti desain velg, bahkan di motor entry levelnya ini. Untuk piringan cakramnya juga sangat mungil, single piston dan tidak ada fitur ABS.
Tapi masuk akal juga, karena motor ini memang nggak bisa lari. Jadi akan sangat mubazir jika dikasih ABS dan double piston. Sementara Honda Stylo lagi-lagi lebih unggul, karena sudah dual piston, cakram lebar dan sudah ada fitur ABS. Walaupun sudah cukup besar, tetapi ban ini masih terlihat seperti Vrinda Van Style di bagian belakang. Bodinya masih terlihat terlalu gembrot dibanding rodanya. Kira-kira begini jika dibandingkan dengan Honda Stylo yang terlihat sangat gagah. Yang kesimpulannya, sebenarnya motor ini memang bagus, tetapi hanya desain bagus itulah yang dijual di sini. Karena kalau dibandingkan dengan lawannya, yang mau tidak mau harus disandingkan dengan Honda Stylo karena harganya yang hampir sama, ini tertinggal cukup jauh. Mesinnya hanya 125, tanpa radiator, tenaga apa adanya, tapi bandrol harganya cukup gila. Tetapi walaupun begitu, motor ini cukup minim hujatannya, baik di komunitas maupun sosial media. Minim hujatan bukan karena kelebihannya, tapi karena motor ini mereknya Yamaha. Siapa itu? Siapa itu? Coba kalau ini Honda, ditambah rangka ESAF. Oke sekian, salam motor cantik yang maksa Vespa tapi plastik.